Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi Thaqafah Fikih di kelas 5. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas lanjutan materi tentang mandi wajib ya. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab mandi wajib ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Melanjutkan materi yang sebelumnya tentang tata cara dan hukum mandi wajib. Nah, sebab-sebab mandi wajib ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak tahu apa penyebab seseorang itu wajib mandi besar, maka dia nggak akan mungkin mandi besar kalau nggak tahu sebabnya, kan gitu. Maka wajib bagi kita untuk tahu apa penyebab seseorang itu diwajibkan oleh Allah untuk mandi besar. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum tata cara mandi wajib ya. Insya Allah sudah bisa kan? Harus bisa, karena sebentar lagi kan antum sudah mau balik tuh, atau yang ada yang sudah balik malah. Harus bisa mandi besar, jangan sampai salah mandinya. Kalau salah mandinya, maka tetap berhadas besar. Kalau masih punya hadas besar, maka masih belum sah sholatnya, belum sah wudhunya, belum sah ibadah yang lainnya. Bahkan kalau megang Quran, posisi hadas besar malah berdosa, bukannya dapat pahala. Maka penting nih bisa mandi besar ya. Nah, penyebab-penyebab apa itu yang bisa membuat seseorang itu diwajibkan oleh Allah untuk mandi besar? Yang pertama, penyebab pertama adalah karena mimpi basah. Nah, bagi yang sudah balik pasti tahu apa itu mimpi basah. Yang belum balik, tunggu saja. Khususnya laki-laki ya. Untuk mimpi basah itu adalah tanda baliknya seorang laki-laki. Kalau perempuan itu juga bisa juga mimpi basah, tetapi jarang ya. Kalau laki-laki atau perempuan nggak mimpi basah atau nggak haid lebih dari 15 tahun, maka sudah dipastikan dia balik. Maka juga wajib untuk mandi wajib ya. Jadi penyebab pertama, seseorang itu wajib mandi besar adalah mimpi basah. Dia wajib mandi. Kalau nggak mandi, maka dia tetap dalam keadaan hadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika selesai darah haid. Nah, ini bagi perempuan saja. Kalau perempuan haid, itu kan keluar darah dari kemaluannya. Maka tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran selama darah haid itu masih mengalir. Ketika sudah selesai darah haid itu tidak mengalir lagi, maka dia wajib mandi untuk membersihkan dirinya dari hadas besar. Maka soalnya dia sudah wajib sholat lagi. Kalau pas waktu haid dia sholat kan haram, malah dapat dosa. Tapi kalau sudah selesai darah haidnya berhenti, maka dia wajib untuk mandi besar, kemudian wajib juga sholat kembali.
Nah, ini untuk perempuan haid ya, nggak mungkin laki-laki itu haid. Kalau ada laki-laki haid itu aneh, karena nggak mungkin banget. Nah, jangan-jangan dia wanita yang menyamar jadi laki-laki. Nah, itu kemungkinannya. Soalnya laki-laki nggak mungkin haid. Haid itu hanya untuk perempuan. Itu alasan kedua. Jadi yang pertama adalah mimpi basah, sebabnya. Yang kedua adalah selesainya darah haid. Yang ketiga, penyebab seseorang itu mandi wajib adalah berhubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri bisa menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi besar. Maka kalau ayah bundanya selesai berhubungan suami istri, maka wajib mandi. Apa itu berhubungan suami istri? Maka tanya sama Umi Abi antum ya, kalau antum belum tahu, karena memang belum waktunya antum untuk tahu. Nanti akan ada waktunya ya. Itu penyebab ketiga seseorang itu wajib mandi besar, yaitu berhubungan suami istri. Yang keempat adalah selesainya darah nifas. Kalau tadi selesainya darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setiap bulannya, minimal sekitar 1 hari, maksimal 15 hari, normalnya 7 hari itu kalau haid. Nah, sekarang adalah darah nifas. Nifas itu apa, Ustadz? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seseorang itu melahirkan. Dan normalnya nifas itu keluar sekitar 40 hari, walaupun maksimalnya 60 hari ya. Yang paling ringan, yang paling singkat bahkan ada yang cuma sebentar, sejam atau beberapa menit keluar, habis itu nggak ada keluar lagi. Maka seorang perempuan itu wajib mandi ketika darah nifasnya itu sudah tidak keluar lagi. Kalau sudah nggak keluar, maka dia wajib mandi. Untuk kemudian juga wajib untuk menjalankan sholat dan ibadah yang lainnya. Saat masih darah mengalir, nifas itu masih mengalir setelah melahirkan, wanita itu tidak wajib sholat. Nah, karena dia masih dalam keadaan hadas besar. Dan setelah selesai darah nifasnya habis, barulah dia wajib sholat. Dan tidak sah sholatnya ketika dia belum mandi wajib atau mandi besar. Itu penyebab keempat seseorang wajib mandi besar. Yang kelima, penyebab seseorang mandi besar, diwajibkan mandi besar adalah, yang kelima adalah meninggal. Jadi seorang muslim ketika dia meninggal itu wajib mandi. Jadi antum kalau mau meninggal, atau kita semua kalau mau meninggal atau pas meninggal itu wajib mandi. Gimana caranya? Orang meninggal mandi? Ya nggak bisa mandi orang meninggal. Maka yang diwajibkan untuk memandikan adalah kaum muslimin yang lain, bukan si mayit. Si mayit nggak bisa mandi. Maka sebagai seorang muslim yang masih hidup, ketika mengetahui ada muslim yang lain meninggal, maka dia diwajibkan untuk memandikannya. Nah, ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin. Jadi 5 ya, dihafal 5 itu penyebab seseorang itu diwajibkan mandi besar oleh Allah adalah, yang pertama mimpi basah, yang kedua adalah selesainya darah haid, yang ketiga adalah berhubungan suami istri, yang keempat adalah selesainya darah nifas, yang kelima adalah mati atau meninggal. Ya, itu tadi adalah 5 penyebab seseorang itu wajib mandi besar. Nah, kalau tidak mandi besar gimana Ustadz? Kalau udah tahu dalam keadaan junub atau dalam keadaan selesai darah haid atau dalam keadaan habis mimpi basah terus kita nggak mandi kemudian langsung sholat gimana? Nah, maka dia berdosa karena dia sholat dalam keadaan berhadas. Pertama dosa, kemudian sholatnya tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka wajib untuk mandi besar. Ini kelas 5 udah ada yang balikan, maka harus diperhatikan tuh hukum-hukumnya. Antum harus tahu tata cara mandi besar dan sebab-sebab mandi besar. Juga sunnah-sunnahnya supaya antum dapat pahala lebih dari saat antum mandi
besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya, semoga bisa dipahami. Tetap semangat belajar fikih supaya antum ibadahnya makin yakin bahwasanya ibadah antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sampai di sini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.